Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan kalau kita perhatikan untuk GBP USD sendiri sebenarnya pergerakannya itu masih di dalam range mapping kita. Jadi memang belum ada perubahan sama sekali. Dan kalau saya perhatikan memang dia itu pullback dari harga 11.589. Dan kalau saya lihat lagi memang sini ada area support ya, ternyata di sini satu. Jadi dia pullback di area support ini area resisten juga. Nah, tadi itu kita pikir dia akan pullback di area 10.573 sampai 11.029. Ternyata dia di atas 11.000 ya, atau di 11.500. Beda 50 pip ya dari area yang kita tentukan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, untuk target kenaikan dia sendiri sih sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya. Kalau kita lihat lagi, kalau kita mau perbaruin area SND-nya, itu kurang lebih di harga sini ini ada area order block juga, ini di area supply kalau kita perhatikan. Ini area supply-nya di sini, kemudian untuk area SND mungkin kita akan perbarui lagi di sini untuk supply-nya. Kemudian kalau untuk supply zone masih tetap sama di sini. Ini ada supply zone juga. Nah, ini area supply plus area resisten ya. Kalau kita bahas kemarin kan ada resisten, tapi kita jadikan supply aja di sini. Supply di 4 jam, kemudian ini supply di 4 jam juga, ini order block di 4 jam kalau kita lihat di sini. Ini order block 4 jam. Kalau saya perhatikan sih dari penurunan DXY kemarin ya, di sini memang DXY itu turun, belum bisa naik lagi. Dan lebih tepatnya dia itu mentok di harga 113.072. Itu adalah area yang kita bahas juga dari si DXY itu sendiri. Nah, untuk area resistennya itu atau supply zone ya, sorry. Area supply zone itu ada di 113.75 sampai poin 37 sampai 113.56. Ini ada area resistennya dia. Nah, ini kalau kita lihat DXY itu ada di area support saat ini atau area demandnya dia. Supportnya itu ada di level harga 110.72 sebenarnya, tapi kalau untuk area demand itu ada 110.66 sampai 110.83 atau 84 ya di sini ya untuk area demand zone-nya. Demand zone ini kita ambil dari sini. Dari candlestick ini, bullish engulfing-nya ini. Jadi kalau engulfing-nya belum di breakout sama dia, maka dia masih potensi untuk naik. Tapi kalau sampai engulfing ini di breakout, ini juga bertepatan dengan low dia sebelumnya ya di sini ya. Ini kan ada low-nya dia juga. Nah, ini ada low-nya dia juga. Jadi kalau dia breakout dari zone ini, baru dia bisa lanjut turun ke bawah lagi. Ya, lanjut turun ke bawah. Pertama dia ke 110 dulu. Antara 110 atau 110.2 ya di sini pokoknya. Antara zone ini dia untuk retest trend line. Karena kan ini ada trend line juga. Nah, kalau dia mau balik lagi ke 109.53 atau ke area good support kita di sini, ini kan ada area good support yang pernah kita tandai juga ya ke area sini. Nah, ini kemungkinan sih dia itu sudah break trend line kalau kita lihat. Kalau dia sudah masuk ke sini lagi. Jadi dia naik pun nanti ya ini trend line daily dia udah di break. Jadi akan kurang lebih sebegini. Ya dia akan retest baru dia turun lagi ke bawah. Turun ke bawah dia cari yang mana? Dia akan cari kurang lebih itu pertama area supportnya dulu kita lihat di sini. Ini baru kita prediksi ya. 108 sampai terendahnya itu di 107. Nah, ini untuk area support-supportnya dia kalau dia turun. Kalau dia breakout dari si trendline yang ini gitu. Tapi selama dia belum bisa breakout dari trendline ini sih saya pandang sih masih akan naik lagi untuk retest kembali ke sini. Ke 112, 113 ya, 113.4 juga akan disentuh sama dia selama dia belum break dari trendline ini. Tapi kalau dia udah break trendline ini maka dia jangkanya ke sini gitu. Nah, kalau untuk saat ini sih memang pergerakannya masih tertahan di support ya. Kalau kita lihat dari daily-nya juga dia berhasil close dari daily yang bawahnya dia. Jadi memang proyeksinya itu lebih cenderung lebih baik turun karena sini terbentuk bearish engulfing di daily-nya dia. Gitu. Ini juga ada evening star kalau kita perhatikan di daily ini evening star. Nah, ini evening star, kemudian ini evening star lagi. Jadi sebenarnya kalau dari si DXY itu sendiri itu sudah menunjukkan pola penurunan harga ya karena sudah ada 3 pattern yang terbentuk untuk si bearishnya. Dan memang kalau kita lihat lagi secara trend di sini mereka itu downtrend ya. Jadi si garis horizontal ini itu downtrend. Nah, ini untuk si DXY itu sendiri gitu.
Makanya kalau untuk si GBP USD masih potensi untuk uptrend dan bisa break dari si 100 di trendline ini atau di 15.400. Kalau misalkan si DXY itu sudah tembus dari trendline ini gitu, baru si GU ini bisa lanjut untuk naik ke atas. Nanti kalau untuk resistennya ini sudah kita tandai juga, ada 17.000, 18.000 sama 20.000 itu untuk resistennya. Tapi kalau untuk support ya di sini ya, supportnya itu ada di harga pertama itu di 12.000, kemudian 11.500, kemudian 10.000, ya 500 sama 9.000 itu. Jadi kalau secara pergerakan memang masih downtrend, kecuali dia bisa break dari si struktur harga ini begitu, jadi si trend lainnya gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai GBP USD ini. Nanti kalau misalkan ada update lagi akan saya update di channel Telegram Juna Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.